Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat bergabung di spesial event HUT ke-77 Republik Indonesia. Bersih-bersih untuk negeri. Dan saya Bre Maratenaya. Saya Stefani Patricia. Bre, kalau tadi sudah disebutkan nih tema kemerdekaan bersih-bersih untuk negeri. Tapi tahu nggak sih tema HUT ke-77 kemerdekaan kita tahun ini? Kalau nggak salah itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini kayaknya ada hubungannya sama pandemi nggak sih? Betul sekali, karena kita memang baru saja melewati 2 tahun pandemi COVID-19 dan kita tahu ya bahwa banyak sekali mungkin yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Makanya ini sangat berhubungan dengan tema yang diangkat pada tahun ini tentunya. Seperti yang Bre sebutkan tadi ya, harus bisa pulih lebih cepat dan harus bisa bangkit lebih kuat. Ya betul, ini kita di hari kemerdekaan ini istilahnya kita kayak memulai lagi lembaran baru ya. Kita di tengah-tengah suasana yang mulai membaik walaupun memang ada peningkatan, cuman kita harus pulihnya lebih cepat dan bangkitnya juga lebih kuat untuk ya menyongsong hari kedepannya lebih baik lagi ya, Stefani. Tapi ada yang kurang, Bre, nggak cuma pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, tapi juga harus kerja lebih giat. Ini nih kayak kita hari ini nih. Betul pagi-pagi banget ya. Nih jam 6 nih kita pagi-pagi. Jam 6 tuh on airnya ya. On airnya. Kita datang ke kantor tuh sebelum jam 6 lah ya pokoknya. Ya, jam 4.30 ya. Kan betul kesebut sekali. Semuanya kan. Jadi kita sudah kerja keras juga. Kita memulai hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus tahun ini dengan kerja keras juga. Dan mungkin pemirsa juga kerja keras juga ya untuk menyambut kemerdekaan ini juga. Dan tentunya kita di hari kemerdekaan ini akan menyampaikan berbagai informasi terkait dengan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya pemirsa ini ada menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Pemerintah daerah Kabupaten Bungo membentangkan bendera merah putih sepanjang 2.500 meter loh, Bre. Wow. Waduh. Dan bendera ini pun diarak mengelilingi jalan dalam kota di Kabupaten Bungo, Jambi. Identitas negara Indonesia yaitu bendera merah putih terbentang panjang menyusuri Jalan Sultan Toha, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi. Bendera sepanjang 2.500 meter ini sekaligus memecahkan rekor muri. Pembentangan bendera ini diarak oleh 7.500 warga Kabupaten Bungo yang terdiri dari para pelajar, pemuda, TNI, dan Polri. Kebanggaan tersendiri bagi kami warga dari Kabupaten Bungo. Karena ini adalah sejarah. Tahun kemarin mungkin 1.300, ini naik lagi menjadi 2.500. Semoga Bungo menciptakan karya-karya yang luar biasa. Pemecahan rekor muri kali ini mengalahkan kirap bendera dengan panjang 2.300 meter di Jayapura, Papua. Informasikan setelah kami verifikasi pada pagi hari ini, kirap bendera merah putih sepanjang 2.510 meter layak dicatatkan sebagai rekor dunia. Karena kan bendera merah putih hanya ada di negara kita tercinta, di Indonesia, dan tidak ada di negara lain. Oleh karena itu, dengan sangat bangga kita harus mengakui kebanggaan kita sendiri, yaitu dengan rekor dunia. Dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia ke-77 diharapkan warga kian mencintai bangsa dan negara Indonesia sehingga Indonesia bisa bangkit dan pulih lebih cepat pasca pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Dari Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, jelang memperingati HUT RI ke-77, banyak warga yang mulai mendatangi makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Betul sekali, berziarah ke makam Presiden pertama Indonesia ini menjadi salah satu perwujudan rasa terima kasih telah memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah. Makam Sang Proklamator Soekarno yang berada di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur ini tidak pernah sepi. Tidak hanya dari dalam kota, peziarah datang dari berbagai daerah di Indonesia. Pertama kita datang ke sini karena memang belum pernah datang ke sini, pengen tahu, dan harapannya juga buat generasi berikutnya, anak-anak muda itu bisa mengenang jasa pahlawan, mengenang jasa proklamator, dan juga meneruskan semangat dari kedua proklamator kita, Bung Karno. Setiap hari sedikitnya 500 pengunjung datang ke makam Presiden pertama Indonesia ini. Khususnya di hari libur, kunjungan wisatawan bisa mencapai ribuan pengunjung.
Bahkan jelang 17 Agustus semakin banyak peziarah yang mendatangi makam Bung Karno. Yang mengikuti wisata makam Bung Karno nanti seperti biasa, pada tepatnya di hari tanggal 17 nanti juga kita akan melakukan upacara ziarah, dan seperti yang lain nanti untuk hari yang lain seperti rutinitas setiap hari, yaitu ziarahnya untuk para pengunjung, juga para wisatawan dan berkunjung ke makam Bung Karno. Tidak hanya warga biasa, sejumlah tokoh kenegaraan beberapa kali menyempatkan diri berziarah ke makam Bung Karno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya atau jas merah. Itulah jargon Bung Karno agar bangsa Indonesia selalu mengingat perjuangan para pahlawan dan dapat menjadi bangsa yang besar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Wah, jadi ternyata menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya diperingati dengan berbagai macam lomba, memasang bendera merah putih, tapi banyak juga warga yang memperingatinya dengan berziarah ke makam Sang Proklamator nih, Bre. Kayaknya wajib setiap tahun ya, Stefani ya, kalau misalnya ngomongin soal kemerdekaan, sudah pasti proklamator ya. Kita ke Blitar lah ya. Betul untuk sekali. mengunjungi makamnya Bung Karno. Dan Sayangnya memang kita harus siaran ya, jadi nggak bisa ikut ke sana. iya, jauh lagi kan, kita harus naik flight jam berapa? Betul sekali. Stefani ya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong Blitarnya agak kejauhan, ini Makassar lebih jauh lagi. Nah, Penasaran kalau nggak tadi sih? kita ngomongin bekerja lebih giat, bekerja pagi-pagi, tapi bukan cuma kita ya, Bre, yang harus bangun pagi-pagi untuk bisa menyapa pemirsa di rumah. Di sini ada kameramen, ada Betul. tim-tim kita semua, ada produser, dan di sini juga ada rekan kami di Anjungan Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Nana Jamal di sana. Nana, seperti apa kemeriahan kirap kemeriahan 17 Agustus di sana? Iya, untuk kemeriahan kirap merah putih dan juga perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Kota Makassar ini sangat meriah karena untuk tahun ini akhirnya dapat kembali dilaksanakan di Anjungan Pantai Losari Makassar. Dan menariknya di sini ada nanti akan dibentangkan sebanyak 77 lembar bendera merah putih yang akan dikibarkan di sepanjang Anjungan Pantai Losari Makassar, atau biasanya kita sebut mulai dari Anjungan Bugis hingga ke Anjungan Makassar. Dan nantinya juga pada akhir pelaksanaan upacara bendera yang saat ini sudah sendiri tengah dilakukan, jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian pasukan pengibar bendera merah putih ini sedang akan melaksanakan tugasnya, dan tadi juga sudah menerima bendera merah putih dari pembina upacara, yaitu dari Wali Kota Makassar. Nanti di akhir upacara ini akan ada penyemprotan air yang akan dilakukan oleh Damkar Kota Makassar berupa semprotan air merah putih. Nah, saat ini kita tengah mengikuti dan juga akan menyimak terlebih dahulu dengan hikmat detik-detik prosesi pengibaran bendera merah putih di Anjungan Pantai Losari Makassar. Hari ini yang dapat juga kami laporkan bahwa yang menjadi peserta upacara ini tidak hanya dari pemerintah Kota Makassar saja, tapi juga dari berbagai kalangan dan juga dari siswa ataupun juga pelajar dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar yang menjadi peserta upacara pada hari ini. Dan dapat kita saksikan bersama-sama saat ini, sekali lagi kita akan mengikuti detik-detik proses pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera merah putih di Anjungan Pantai Losari Makassar. Ya, Nana, apa yang berbeda dari perayaan tahun sebelumnya? Iya,
ini kan tentunya kita mengetahui bahwa semenjak COVID-19 melanda seluruh dunia, utamanya Indonesia, di Kota Makassar sendiri ini sudah lama tidak melaksanakan upacara bendera semeriah ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengibaran bendera merah putih kali ini dilakukan dengan sangat unik, di mana akan dikibarkan, bahkan sudah dikibarkan saat ini. Jadi ada 77 bendera merah putih yang dikibarkan sepanjang dari Anjungan Bugis hingga ke Anjungan Makassar. Jadi ini cukup panjang, itu sekitar 65 meter panjangnya di sepanjang Anjungan Bugis Makassar ini, yaitu menghias dari sepanjang Anjungan Bugis Makassar ini, yang memang ini cukup panjang dan cukup luas ya. Dan selain itu akan ada semprotan air merah putih yang tentunya nanti akan dilaksanakan selepas dari pelaksanaan pengibaran bendera merah putih. Dan selesai dari upacara bendera merah putih yang dilaksanakan di Anjungan Pantai Losari Makassar ini. Namun tentunya yang dapat kita apresiasi bahwa ini dipastikan bahwa seluruh peserta pelaksana upacara maupun juga peserta upacara di sini ini tetap melaksanakan protokol kesehatan dan wajib untuk mengenakan masker sepanjang pelaksanaan upacara bendera merah putih. Oke. Nana, kalau kita lihat memang ini kan upacara yang pertama kali dilakukan setelah pandemi ya, dan ini siapa saja yang bisa hadir ke sana? Apakah hanya pejabat-pejabat saja ataupun kalangan tertentu, atau bisa juga didatangi oleh masyarakat umum di sana, Nana? Iya, nah untuk pelaksanaan upacara ini sendiri ini memang tetap dilaksanakan secara terbatas, walaupun tidak seperti pada saat pandemi kemarin di mana ini sangat terbatas. Selain pejabat-pejabat yang kemudian juga dihadiri oleh seluruh perangkat pejabat yang ada di pemerintah Kota Makassar, ini juga dihadiri oleh kalangan-kalangan lainnya yang menjadi undangan, dan juga para siswa-siswi dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar. Ya, baik. Terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, senang sekali ya melihat di Kota Makassar yang memang 1 jam lebih cepat dari kita. Seperti rindu juga nih melihat suasana upacara yang begitu ramai seperti di tahun-tahun sebelumnya. Nanti tentunya kita juga akan melihat nih suasana upacara di Istana yang tahun kemarin kita tahu juga berbeda tentunya dengan tahun ini. Tahun ini kembali dibuka untuk masyarakat umum juga di Istana. Akan lebih ramai juga pasti ya nanti ya. Betul sekali. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan kolaborasi adalah kunci untuk bangsa Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan Sandi juga menyampaikan pesan kemerdekaan harus dibumikan di kalangan anak muda. Apa kabar Bang Abe? Finally, akhirnya bisa menyempatkan datang. Luar biasa, menarik memang. Karena saya meyakini diri saya, bukan terlalu percaya diri, tapi saya meyakini saya sebagai host yang paling sering wawancara Chief Sandi. Sepertinya di studio sudah, di rumah sudah, kemudian di jalan sambil balap karung juga sudah. Sempat jadi wakil gubernur juga sudah. Nah, ini baru pertama kali. Yang belum pernah di sini ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini adalah suatu optimisme, semangat dan harapan. Jadi apalagi kalau di sektor pariwisata ini yang sangat terpuruk diakibatkan pandemi, di mana kita kehilangan banyak pekerjaan, banyak penghasilan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, gitu ya, Chief ya. Kalau bisa cerita sedikit, Chief, apa yang harus dimiliki oleh bangsa kita sebagai entitas, nggak hanya negara ataupun alatnya yaitu pemerintah, tapi warga juga ada di sana untuk bisa mencapai cita-cita yang dimaksud tadi. Itu besar. Pertama adalah inovasi. Kita sebagai bangsa yang bersatu padu, kita tagline-nya adalah gotong royong, kita harus terus berinovasi. Tapi inovasi itu harus ditambah dengan adaptasi. Karena baru saja melalui pandemi, berarti perubahan-perubahan mendasar seperti digitalisasi itu kita harus lakukan. Dan terakhir, kolaborasi.
bangsa ini bangsa yang besar, jangan sampai terpecah belah. Pesan itu memang harus ditangkap oleh seluruh dunia, bahkan apalagi negara tetangga, negara sahabat kita begitu ya Chief ya, agar mereka mengerti bahwa 77 tahun Indonesia merdeka, bahwa Pulau Dewata, Bali sudah merdeka dari kotoran sapi di jalan. Ngikutin juga ya. Pasti Chief. Gitu. Tampaknya Chief juga memberikan perhatian mendalam soal ini, bahwa senator Australia juga menyoroti soal kotoran sapi yang saya juga pikir hampir nggak pernah lihat di sana, Chief. Gimana? Iya. Oleh karena itu saya langsung memberikan reaksi statement yang sangat tegas dan lugas, dan ini sesuai dengan moto kita adalah gerak cepat. Kita sampaikan bahwa satu, Menteri Kesehatan menyatakan Indonesia aman terhadap wabah PMK. Nomor 2, kita sekarang indeks pariwisatanya sudah semakin membaik, kita nyaman, dan kita menyenangkan. Banyak sekali masukan, termasuk permintaan maaf dari rekan-rekan saya dari Australia, bahwa itu bukan pandangan dari masyarakat Australia, itu hanya satu elemen dari Australia. Sebetulnya gampang mengidentifikasi apakah ada kotoran sapi di Bali atau enggak. Coba diangkat dulu sepatunya Chief, seperti ini Chief. Nah, itu nggak ada kan? Bersih itu Chief. Bersih. Coba sekali lagi Chief, yang satu lagi Chief. Yang satu lagi aman. Aman ya. Kenapa demikian? Karena saya tahu betul kalau Chief Sandi keluar kota, utamanya kemanapun, termasuk Bali, pasti lari. Betul. Buktinya tadi bersih. Artinya nggak ada kotoran di situ. Nggak ada kotoran. Tapi memang ini juga masukan buat kita. Jadi bahwa pariwisata itu identik dengan kebersihan. Jadi kita kan sudah punya sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Jadi harus bersih, harus sehat, harus aman, safety, dan harus juga berkelanjutan dari segi tentunya ramah lingkungan. Chief, saya ajak Chief sedikit bermain game paling relate bisa Chief. Apa tuh? Yang pertama, kalau momen 17-an biasanya ada game kan Chief ya. Kalau Chief Sandi diajak ikut lomba ataupun game, ikut balap karung atau makan kerupuk? Balap karung. Balap karung. Lebih dekat dengan lari. Lebih dekat dengan lari. Karena kemarin balap karung saya bisa berprestasi, makan kerupuk susah banget loh, tangkapnya gitu loh. Jadi balap karung. Tapi bicara soal balap karung sebetulnya, saya punya story menarik dengan Chief Sandi, karena kita pernah siaran sambil balap karung di Jalan Jaksa, itu sekitar tahun 2016. Tapi yang menang orang Jepang ya. Betul Chief, dan itu menyakitkan. Iya, ternyata orang Jepang itu dia sudah memahami teknik pebalap karung Jepang ini. Betul. Bisa mengalahkan kita, ini luar biasa. Tapi itu dia, balap karung daripada makan kerupuk ya. Iya. Panjat pinang atau tarik tambang. Tarik tambang. Tarik tambang. Tarik tambang. Masih kuat nih Chief. Iya, kemarin kita tarik tambang nih di Kemenparekraf antara beberapa satuan kerja. Jadi tarik tambang itu kelihatannya teamworknya harus betul-betul bagus, dan kita harus punya fisik yang kuat dan strategi yang tepat. Tapi nggak ada rules bahwa yang menang harus yang ada di tim menterinya kan? Nggak ada. Justru tim menterinya kalah pertama waktu itu. Masa Chief? Kalah, soalnya kita timnya kurus-kurus. Wah, itu siapa yang taruh komposisi dicatat nanti. Kasih kartu kuning. Kasih kartu kuning. Lari atau renang? Susah ini. Hobi banget dua-duanya, tapi kalau harus pilih satu, saya pilih renang. Oh, masa? Renang, karena renang ini dalam jangka panjang jauh lebih sehat. Betul. Ini this is shocking, karena saya pikir yang paling relate dengan Chief Sandi adalah lari. Every time, kemanapun Chief Sandi pergi, selalu menyempatkan diri untuk lari. Dan malah preferensinya barangkali memang pengennya renang ya Chief. Iya, kalau ada kolam renang sih pasti saya berenang. Pertanyaan berikutnya, infused water atau coffee? Ini susah-susah banget sih. Ini gimana? Pagi-pagi kopi, nggak bisa dinego, harus kopi. Tapi kalau beranjak siang harus infused water. Masih sampai sekarang tuh? Masih, karena itu jadi bagian dari menjaga daya tahan tubuh. Jadi pengusaha kaya raya atau duduk di istana? Saya kalau disuruh pilih, saya ingin yang lebih bermanfaat buat masyarakat. Jadi pengusaha itu juga bermanfaat, membuka lapangan kerja.
Jadi pimpinan di kementerian atau mungkin nanti ada tugas lain, kita harus pastikan kita bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Perintah dari presiden kan jelas, sebagai menteri kita harus fokus kepada tugas dan fungsi. Namun menarik bahwa presiden juga menyampaikan bahwa kita sudah masuk tahapan pemilu. Tapi siapapun yang diminta untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara, jawabannya cuma harus satu, siap. Luar biasa. Apalagi yang meminta adalah komunitas tukang bajai, komunitas jualan rujak, komunitas UMKM dan lain sebagainya. Banyak banget. Mama dan lain sebagainya. Nah, ini kita tunggu nanti ya gebrakannya karena momentumnya sudah berjalan. Tapi sekali lagi terima kasih Chief. Terima kasih atas waktunya. Sukses untuk Chief Sandi dan terus berkarya untuk memastikan bahwa negara kita selalu merdeka dari segala tantangan yang dihadapi. Amin, amin, amin. Wah, ikut senang tentunya ya melihat pariwisata Indonesia kembali menggeliat setelah diterpa pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Dan saya pun juga kangen deh, Bre, kayaknya pengen jalan-jalan. Jalan-jalan ke misalnya ke Bali atau ke Labuan Bajo tanpa pakai masker, kan merdeka dari masker, itu kayak kita kangen banget. Di Indonesia aja ya, kita pariwisata, berwisatanya belum harus ke luar negeri dulu nih, karena di Indonesia pun masih banyak sebenarnya yang bisa dijelajahi dan dieksplor. Mungkin kalau kita seumur hidup satu-satu provinsi kayaknya nggak cukup kayaknya ya waktu kita untuk hidup untuk menelusuri semua daerah di Indonesia. Banyak sekali nih kekayaan alam di Indonesia yang bisa dieksplor. Ya pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, kita masih akan kembali dalam spesial event HUT ke-77 Republik Indonesia, bersih-bersih untuk negeri. Merdeka dari sisi budaya adalah kita punya kebebasan untuk berekspresi dan melakukan kreativitas. Karena dengan kebebasan berekspresi dan melakukan kreativitas akan muncul karya-karya unggul yang spektakuler, yang genuine, yang orisinal, yang bermanfaat tentu saja bagi kehidupan bangsa dan negara dan tentu saja pada umumnya kemanusiaan dan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Soekartono Surato, anggota Komisi 1 DPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Mari kita eratkan tali silaturahmi, saling berkolaborasi agar bangsa kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.